kita lihat tipuan-tipuan mereka ya. Di dalam Yesaya 9 nomor 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini ditujukan kepada Yesus. Padahal kalau kita melihat lambang pemerintahan ada di bahunya, coba kita tanya, pemerintahan apa yang dipimpin oleh Yesus sampai di bahunya itu ada lambang pemerintahan? Ini pembodohan namanya. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wele. Benar-benar Zuma. Ya. Sangat berani-beraninya menyelewengkan ya firman Tuhan di kitabnya orang lain begitu. Ya. Sungguh tidak masuk di akal, teman-teman. Sudah tahu kitab Yesaya itu syarat isinya tentang nubuatan, ya, tentang juru selamat yang akan datang, ya, tentang Mesias yang adalah Yesus Kristus, juru selamat dunia. Lalu dia katakan itu Rasulullahnya. Sejak kapan pula nabinya disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Astaga, Zuma. Ini benar-benar penghujatan yang luar biasa ya. Karena saya tidak percaya kepada kau Yesus sebagai Tuhan, maka jangan selamatkan saya malam ini juga ketika saya tidur. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti Yesus kau yang punya kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa saja yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri menurut Yohanes 5 nomor 30. Ayo, kau berani? Kau berani? Mantap. Tantang carok kan? Minum racun maut. Berani? Minum racun maut. Mana kekuasaan Tuhan kau yang sebagai juru selamat? Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita nggak boleh sama sekali menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain, menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, ini peringatan dari Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Al-An'am ayat 108. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo di Kipro, ya, cukur, woi, cukur. Nanti kita percaya Yesus, kamu tidak percaya, kenapa? Orang telanjang dibiarin digantung tiap hari ada, dipaku, kasihan, kamu tidak cinta di kok, aduh, kedinginan mana pada baradonas gitu deh, aduh, mana luka-luka lecet-lecet, waduh, ngajar rendol gitunya, ya Allah, kasihan mana gondrong belum sempet potong rambut deh kan. Aturannya ini udah ulang tahun potong rambut 25 nanti dia ulang tahun kagak potong rambut, cukur gente atau dipangmeserkan atau dibelikan atau dibeliin cukuran, nyukur aja kagak. Memberikan tanggapan yang saat ini sudah beredar di masyarakat mengenai penistaan agama. Bukan karena agama saya Kristen, bukan karena agama Anda Kristen juga, atau mungkin Islam atau agama pun. Tapi yang menjadi perhatian kita di sini adalah bahwa jika adanya suatu penistaan sara, ya penistaan agama lebih spesifiknya,
apakah kita masyarakat akan diam? Apakah kita tidak, bagaimanapun agama sifatnya adalah sensitif. Ya, jangankan itu Pancasila, yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada pernah menyebutkan adalah ketuhanan Tuhan yang mana, Tuhan yang agama apa. Jadi jika adanya suatu penistaan, kita pastinya masyarakat harus melihat dulu, memahami dulu apa maksud dan tujuannya. Apalagi sudah dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja yang dimaksud di sini adalah melakukan penistaan tersebut, kata-kata tersebut, dan mempertunjukkan adanya suatu objek yang sudah jelas itu di dalam Kristen itu adalah Tuhan Yesus. Ya, dengan kata-kata potong rambut, dengan manner yang sangat mengejek ya, dan juga perkataan-perkataan yang lainnya bahkan ditanggapi kembali dengan sangat menantang. Berarti kita masyarakat mau paham hukum atau tidak paham hukum, pastinya harus memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berani melakukan penistaan agama. Di mana diatur? Ya, secara KUHP maupun Undang-Undang ITE sudah sangat jelas. Ya, kita sudah lihat kemarin kejadian Pak Ahok, ya, seorang gubernur atau pejabat apapun itu, ya, selama itu dipersalahkan dan unsurnya memenuhi unsur tersebut, secara otomatis hukum tetap berlanjut. Ya, dan juga yang terbaru nih, selegram ya, yang bernama Lina Mukherjee, ya, hanya memegang suatu makanan dan menyatakan Bismillah, tetap jebol dan dinyatakan sebagai narapidana dalam pasal penistaan agama. Pasalnya di mana spesifiknya? Kalau dilakukan di muka umum, tidak di-share oleh sendiri hasil pernyataannya, penistaannya, berarti itu adalah pasal 156A KUHP, dan itu ada pidana penjara maksimal 5 tahun pidana penjara. Dan jika dilakukan dengan sengaja tersebut dan adanya masyarakat yang dirugikan, terkhusus adalah masyarakat Indonesia pastinya yang sudah melihat langsung dan merasa sangat dirugikan, direndahkan secara agama. Kalau secara ITE, Undang-Undang ITE jelas itu lebih berat ya hukumannya. Itu adalah pidana penjara 6 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah. Di pasal berapa? Pasal 28 ayat 2. Dan dijuntokan mengenai hukuman pidana penjara adalah pasal 45A ayat 2. Sudah sangat jelas di situ dikatakan, jika dilakukan dengan sengaja, disebarluaskan, dapat diakses, dan apa materi yang dimaksud itu adalah sudah menyudutkan dari secara agama tersebut, tidak tahu apa tujuannya apa. Bahkan saya melihat yang sangat terisi di sini adalah menanggapi kembali dengan mengatakan, ya sudah, kalau mau lapor, tinggal bawa aja ahli. Ingat, sesuai dengan pasal 184 KUHP yang menyatakan jika minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi, maka Anda siap-siap untuk masuk bui dan harus mendapatkan upahnya untuk menjadi seorang narapidana. 2 alat bukti minimal, paling tidak saksi kita yang melihat, dan juga ada petunjuk, dan juga nanti kita hadirkan ahli. Tapi untuk menyatakan bisa diterima nggak laporan polisi, ya sudah dengan sangat jelas ya, dengan video itu sudah dapat diakses, dilakukan dengan sadar, ya, apalagi ada gerakan tubuh yang menunjukkan objek yang dimaksud itu adalah langsung Tuhan Yesus. Ya, kalau di dalam Nasrani itu udah sangat sensitif ya, sama seperti kayak ada Alkitab ya, kalau di Muslim dan Al-Quran jika direndahkan itu sudah masuk unsur, apalagi sudah objeknya langsung dibuat suatu gerakan, suatu penistaan. Jadi seluruh masyarakat, semua masyarakat Indonesia yang mengetahui mengenai video tersebut, ya, silahkan dilakukan penindakan. Kalau saya selaku praktisi hukum pastinya tidak akan tinggal diam. Ya, saya tidak akan tinggal diam. Yang terlahir di provinsi di mana seseorang tersebut saat ini melakukan video tersebut live atau share atau apapun yang dilakukan, dan saya tidak mengetahui siapa itu manusia, apakah itu berwujud manusia atau tidak, saya nggak tahu. Yang ada saya lihat adalah ada objek suatu penistaan di situ. Makanya kita harus basmi manusia-manusia yang berani untuk menistakan agama. Ya, dan sudah ada, tidak boleh, harus fair dong. Mau agama pun dihina, ya, penistaan agama apapun itu harus kita tindak dengan sangat adil. Ya, jadi mau minoritas, mau mayoritas, mau tengah mayoritas minoritas, tidak ada yang namanya di muka hukum. Ya, yang disebut di dalam hukum itu adalah barang siapa, siapapun manusianya, siapapun korbannya, selama ada undang-undang yang mengatur, selama ada aturan hukum yang mengatur, maka di saat itu juga harus memberikan punishment, hukuman yang setimpal.
Sekian, semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Siapapun yang menonton video ini, silahkan share dan juga sampai kepada manusia-manusia yang sangat tidak beretika yang telah melakukan penistaan agama tersebut. Sekian, terima kasih. Tidak usah nantang-nantang mulut besar ya, karena kami umat Islam tidak sedikit pun takut. Tidak ada sehelai bulu kami rontok dengan mendengarkan ancaman-ancaman kalian atau gertakan-gertakan kalian. Oke? Sekali kalimat takbir berkumandang, kalau bukan kemenangan, kematian. Hanya itu dua. Tak ada mundur, tak ada kalah. Yang ada hanya kalah atau mati syahid. Menang atau mati syahid. Itu aja. Jadi jangan pernah ngancam-ngancam kayak begitu lagi ya. Itu memalukan sekali. Aduh, kasihan. Wah, Zuma. Narasi Anda ini sudah membahayakan kondisi keutuhan bangsa dan negara ini, ya. Anda jangan mengatasnamakan umat Islam. Tidak semua umat Islam seperti kalian ya, para gerombolan penghujat. Tidak. Banyak kok umat Islam yang masih waras, yang masih cinta NKRI, ya. Jadi jangan bawa-bawa nama umat Islam ya. Banyak umat Islam yang tidak setuju dengan tingkah kalian dalam menghujat agama orang lain. Ya. Apakah itu sumber nafkah kalian? Apakah itu sumber penghasilan kalian dengan cara menyebar kebencian? Memecah belah bangsa? Ayo deh, tobat ya. Jangan membuat-buat narasi yang membahayakan ya. Apa yang mau Anda jihadkan di negara ini? Apa? Hah? Dengan siapa Anda mau berjihad? Dengan bangsa sendiri? Atau dengan siapa? Kalau Anda mau berjihad, pergi ke Palestina sana. Ya, pergi ke Iran. Di sana boleh Anda berjihad. Bukan di Indonesia. Ya, tidak ada di sini yang perlu Anda jihadkan, tidak ada. Jangan macam-macam, jangan aneh-aneh ya. Berjihad. Menyembur-nyemburkan ujaran kebencian kok berjihad. Menista agama orang lain kok berjihad. Jihad apa itu? Aduh. Kita tahu mereka yang memulai ya mengangkat ini ya, tentu kita akan menyambutnya dengan sangat baik ya. Kita akan menyambut dengan sangat baik. Bukan untuk huru-hara ya teman-teman. Bukan, jangan salah ini ya. Kita menanggapi ini dengan tentu saja dia melaporkan, kita akan melapor balik gitu loh. Ya. Jadi jangan berpikiran negatif dulu ya. Dia memulai melapor ya, tentu kita sambut itu kan. Kita tentu masa kita diam? Kita yang mayoritas kita diam. Ya kan? Jadi kemarin juga Bunda begini, waktu Umi live itu ada teriakan-teriakan dari netizen di bawah Umi, Bang Zuma dilaporkan, katanya dibantu. Sebetulnya kalau untuk Bang Zuma sendiri ya teman-teman percayalah ya, Bang Zuma tidak pernah melakukan penghujatan ya. Apa yang disampaikan berdasarkan dalil dan ini adalah bentuk nyata jihad kita teman-teman. Tadi yang seperti Bang Zuma katakan, Anda yang berjihad secara online, mungkin kami di sini yang di atas adalah penjihad secara online. Ada juga offline. Offline ini api, satu Nusantara ini sudah bergerak secara bersamaan. Tinggal nunggu komando seperti itu kan. Kemudian teman-teman bisa berjihad, tidak kita ikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berjihad langsung, juga berjihad dengan apa? Dengan pertama dengan ilmunya, juga dengan hartanya. Maka mari kita sisihkan sebagian harta kita yang sudah Allah kasih kepada kita untuk mendukung pergerakan jihad teman-teman yang ada di online, yang ada di offline, juga teman-teman yang ada di bawah netizen ini ikut berjihad dengan cara apa? Dengan cara yang bisa dilakukan, yaitu mendukung jihadnya para orang-orang yang sekarang sedang turun langsung terjun ke lapangan seperti itu. Jangan lupa teman-teman bahwa jihad ini adalah kebutuhan untuk kita juga ya. Pada saat kita memberikan sedikit harta kita, sedikit rezeki kita, bagaimana Rasulullah ya, seorang ibunda Khadijah, seorang yang paling kaya, habis hartanya karena untuk mendukung jihadnya Rasulullah SAW. Kita tidak diminta seperti akhlak mulia seperti itu. Kita hanya diminta untuk ayo kita berbagi sedikit rezeki kita untuk pergerakan jihad saudara-saudara kita yang sekarang lagi jihad nyata di dunia nyata.
Seperti itu. Tentunya teman-teman tidak akan keberatan mungkin ya. Insya Allah mudah-mudahan segala yang kalian teman-teman berikan kepada kita, Allah memberikan balasan dengan berlipat ganda seperti itu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cinta damai, salam toleransi. Saya sedikit menanggapi karena saya sudah selesai dari Sumatera Utara dan saya harus kembali ke tempat dan pekerjaan saya yang di kota lain. Ya, jadi banyak yang DM masih masuk terus setelah mengetahui mungkin ya, setelah hari ini juga ada di TV nasional bagaimana yang dilapor itu tidak hanya satu tapi saat ini total ada 4 itu yang kita sudah perkuat dengan bukti-bukti atas pasal penistaan agama. Jadi saya tekankan kembali, yang pertama, saya tidak akan takut dalam artian bukan secara keberanian secara manusiawi tapi secara keimanan ya, iman kita yang menyelamatkan kita. Dan juga ada yang menanyakan perihal nanti diseruduk, nanti digeruduk ke rumah, ya udah geruduk aja napa. Itu lagian juga orang media juga minta laporan polisi, saya tidak pernah menutupi. Di laporan polisi ada KTP saya juga, ada alamat ya. Mau lebih jelasnya, saya rumah di Bandung ya. Bandung, gampang nyarinya, persis di belakang Rumah Sakit Immanuel. Jadi kalau mau silaturahmi ya, mau kalian berjilid-jilid datang pun saya ladeni ya. Bahkan nanti saya kasih mau minum atau makan apa nanti tak ladeni ya. Saya nggak pernah merasa tertekan dengan bahasa-bahasa kalian. Dan juga segala proses yang sudah dijalankan semuanya berjalan dengan baik. Dan saya menghargai, saya menghormati segala perjuangan dari para penyidik di Polda Sumatera Utara. Bahkan pada saat saya membuat laporan, saya harus sampaikan juga ke teman-teman, tidak ujuk-ujuk saya memohon izin dulu, mohon petunjuk dulu. Dan dengan segala kerendahan hati saya menanyakan satu hal ya, Bapak Ibu, apakah merestui, apakah mengizinkan saya membuat laporan polisi perihal mengenai atas nama 2 akun ini ya, yaitu Zumak dan Rifan ya, saya menyebut itu. Kalau yang Norak sudah sebelumnya. Jadi pada saat sudah diskusi dari jam sebelum maghrib sampai dengan ke malam, saya pulang sudah selesai. Dan juga saya menanyakan kembali ke teman-teman, bahkan ke salah satu kiai ya, kiai dan juga pendeta, saya menanyakan apakah tindakan saya ini salah. Dan dikatakan lanjut terus karena selama itu adalah suatu fakta dan kebenaran ya, tidak karena kepentingan secara manusiawi tapi memang itu yang menjadi perintah dan amanat dalam konstitusi kita, dan saya menjalankan tidak terlepas dari konstitusi dan juga kapasitas saya. Dan juga teman-teman semua yang membuat laporan mungkin menyusul hari ini, silahkan. Yang pada intinya kita maju, bukan seperti yang disampaikan yang dari sebelah ya, yang selalu mengatakan bahwa saya adalah cari panggung ya, cari nama. Nggak penting buatku, puji Tuhan, jauh dari ini. Baik berita nasional, berita lokal yang kita tangani kasus-kasus dan juga karya dalam secara keorganisasian. Jadi tidak ada yang mau disombongkan dan tidak penting juga ya. Dan satu hal lagi, saya melihat ada juga pihak sebelah atau pihak yang lebih sebelah lagi, katanya ada pengumpulan dana untuk pembayaran lawyer. Saya tekankan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan saya dan juga pelapor yang lain. Kenapa? Karena kami tidak pernah melakukan pengumpulan dana, karena itu adalah bagian dari keikhlasan sukarela dari masing-masing pelapor. Ya, seperti saya bolak-balik dari Makassar ke Sumut, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Bandung, balik lagi ke Sumut. Dan bahkan saya 2 hari kemarin diminta keterangan tambahan untuk Ratu Entok, biar nanti pada saat di pengadilan tidak ada suatu bantahan, termasuk penjelasan mengenai video yang saya lihat pada saat menonton, yang ada di dalam hati dari foto itu ada salib dan ada bentuk hati ya, dan juga ada keterangan tambahan lainnya. Jadi tidak ada sama sekali, satu rupiah pun itu tidak ada. Dan bahkan ada pun yang menawarkan, saya tidak mau ya. Kalaupun ingin mau pengumpulan dana atau apapun, tidak ada hubungannya dengan saya. Saya sampaikan kalau memang mau
menghadirkan ahli, menambah membantu nanti, karena ahli itu adalah pakai biaya besar. Silahkan berkoordinasi dengan pihak nanti sampai proses pengadilan, tapi jangan melalui saya, dan karena tidak ada sangkut pautnya dengan saya, karena saya selaku pelapor maju dengan keikhlasan dan juga niat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ya, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang selalu nge-support, baik secara langsung, telepon, dan juga melalui komen, DM. Itu sangat mempengaruhi, sangat membantu secara psikologi saya. Ya, karena untuk membuat suatu laporan pun, untuk mengumpulkan keberanian, niat itu tidak suatu hal yang mudah. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih, kiranya apa yang kita lakukan dan juga segala upaya untuk memperjuangkan toleransi yang sesungguhnya, dan itu adalah amanat Pancasila, amanat dari konstitusi kita, amanat dari negara kita. Saya mohon dukungannya dan juga mohon doanya biar semuanya berjalan dengan baik, dan yang terbaru kiranya dari Polda Sumut segera menangkap Nora Aritonang. Ya, itu juga yang mau saya diskusikan kemarin sebelumnya, bahwa Nora ini berganti-ganti nomor, jadi keberadaannya pun agak berpindah-pindah. Ya, jadi sekarang sudah kita ketahui, dan kiranya berapa hari ke depan akan bisa ditangkap, dan kerjasama juga dengan media. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah nantang-nantang mulut besar, ya, karena kami umat Islam tidak sedikit pun takut. Tidak ada sehelai bulu kami rontok dengan mendengarkan ancaman-ancaman kalian atau gertakan-gertakan kalian. Oke? Sekali kalimat takbir berkumandang, kalau bukan kemenangan, kematian. Hanya itu dua. Tak ada mundur, tak ada kalah. Yang ada hanya kalah atau mati syahid. Menang atau mati syahid. Itu aja. Jadi jangan pernah ngancam-ngancam kayak begitu lagi, ya. Itu memalukan sekali. Aduh, kasihan. Setelah kita menyaksikan, ya, bagaimana riak-riak yang terjadi pada saat ini, tidak berlebihan kalau kami, ya, atas nama rakyat Indonesia meminta perhatian khusus dari Kapolri yang baru, dari pemerintah yang baru, dari Menteri Agama yang baru, untuk memantau masalah ini, ya, karena ini bisa memantik pergerakan pemberontakan yang tidak kita inginkan. Karena ini sudah membawa-bawa suku, membawa-bawa agama, ya, untuk berjihad. Ini berbahaya sekali. Ini berbahaya, ya. Ini sangat berbahaya, ya. Jadi mereka menantang-nantang, bukannya akan berperang di jalur hukum, tetapi sudah akan berperang, berjihad, ya. Kalau tidak mati syahid, ya menang. Ini bahaya, ya. Ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Dari narasi-narasi mereka itu sudah terlihat di sini ada unsur adu domba, ya. Ada unsur adu domba antar umat beragama. Ini sangat berbahaya, ya. Karena atas nama agama itu paling mudah disulut, ya. Disulut pertempuran, perperangan, pertikaian, itu paling mudah disulut. Karena bicara agama langsung akal sehat orang banyak yang hilang. Begitu, ya. Begitu faktanya, teman-teman. Jadi mohon Bapak Kapolri, Menteri Agama, Presiden Pak Prabowo, mohon perhatian khusus untuk masalah ini. Jangan sampai dibiarkan gerakan-gerakan pemecah belah bangsa ada di negara ini. Mohon perhatiannya, Pak. Supaya apa yang Bapak canangkan, ya, apa yang Bapak impikan di dalam pidato kepresidenan Bapak pada saat Bapak dilantik, itu bisa terwujud. Itulah permintaan kami, ya, khususnya rakyat Indonesia, Pak, supaya Bapak turun tangan untuk memperhatikan masalah ini dan mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Terima kasih. Sama saya Rina Solihin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maranatha. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama
bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu, pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur.